وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama puji dan syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan dan taufik yang Allah tabaraka wa taala masih karuniakan kepada kita semua, kita masih bisa hadir di taman-taman surga Allah taala, yaitu majelis-majelis ilmu. Dan kita selalu memohon kepada Allah taala agar kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Ta'ala, senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu, mengambil faidah ilmu. Selain kita mengambil faidah ilmu tersebut, kita mengamalkan ilmunya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in, serta kita semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kelak kita di yaumul qiyamah mudah-mudahan dikumpulkan di bawah liwa'ul hamdi, yaitu bendera yang dikhususkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita pun dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah SAW dan para sahabat di surga Allah Ta'ala, yaitu di surga Firdaus. Amin. Jamaah rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih di dalam bab tafsir Tauhid wa syahadat an la ilaha illallah, penjelasan Tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Dan ini adalah bagian yang kedua dari pembahasan bab yang ke-6 ini. Di pertemuan yang lalu ikhwah, kita mempelajari dalil yang pertama dari bab ini, yaitu surah Al-Isra. Ayat berapa? Ayat 57. Ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang berdoa atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berharap mendekatkan diri kepada Allah. Ya,
sehingga Allah menyebutkan ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling terdekat. Wa yarjuna rahmatah, mereka mengharap rahmat Allah, wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sudah kita bahas di bab atau di pertemuan yang lalu tentang bagaimana orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah, menjadikan Nabi Isa dan ibunya Maryam. Kemudian orang-orang jahiliyah menjadikan malaikat, orang-orang Yahudi menjadikan Uzair yang mereka nisbatkan sebagai anak Allah. Termasuk juga orang-orang salih yang mereka anggap bisa membuat mereka semakin dekat dengan siapa? Allah Ta'ala. Mereka jadikan itu sebagai al-wasilah, perantara antara mereka dengan siapa? Allah. Padahal al-wasilah yang disyariatkan dalam agama kita adalah ketaatan dan ibadah kepada siapa? Allah. Ya, jadi kita tidak mesti cari wasilah-wasilah yang lain, ya, melainkan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ketaatan. Itulah yang akan semakin membuat kita dekat dengan siapa? Allah Ta'ala. Itu kita kenal istilah dengan at-tawassul, ya. Baik. Lalu kita akan lanjutkan kepada dalil yang kedua. Dalil yang kedua ini adalah surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 27. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Lanjutannya begitu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Ibrahim dalam ayat ini. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya. Allah menghikayatkan bagaimana Nabi Ibrahim berkata kepada siapa? Kepada ayahnya dan kepada siapa? Kaumnya. Innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku terlepas atau berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya, ini kata-kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya sendiri, ya, dan kepada kaumnya. Saya berlepas dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, ya, kecuali zat yang telah menciptakanku. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, penjelasan ayat yang kedua ini jamaah rahimakumullah. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idz qala Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ini adalah, kita mengenal beliau ini adalah ayahnya dari para nabi dan rasul. Ya, betapa banyak nabi-nabi dan rasul-rasul yang terlahir dari keturunan Nabi Ibrahim. Ya, dan kita kenal Nabi Ibrahim memiliki putra yaitu Ismail alaihissalam dan Nabi Ishaq alaihissalam. Ya, dari Nabi Ishaq inilah memiliki putra Yakub alaihissalam. Nah, dari Nabi Yakub Allah menjadikan 12 keturunan. Isnai asyara naqiban di dalam surah Al-Maidah. Ya, mereka ini kaum-kaum yang besar. Sehingga Bani Israel ini berasal dari keturunan Nabi siapa? Ishaq. Nabi Ishaq ini adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak nabi-nabi dan rasul-rasul dari kalangan Bani Israel. Ya. Dan dari Nabi Ismail tidak ada seorang nabi, tidak ada keturunan Nabi Ismail yang diangkat jadi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga inilah yang menjadi tuduhan orang-orang Yahudi ahli kitab. Kenapa mereka menolak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
karena dari keturunan Nabi Ismail, bukan dari Nabi apa? Ishak atau Nabi Yakub yang banyak sekali. Nabi Ibrahim sendiri disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khalil. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai apa? Al-Khalil. Al-Khalil ini adalah orang yang paling dekat, kekasih. Ya, ini berasal dari kata al-khullah. Al-khullah ini lebih dari kata as-suhbah. Jadi kalau kita sahabat dalam bahasa Arab itu yang memiliki hubungan as-suhbah, persahabatan. Yang lebih dari as-suhbah itu adalah al-khullah, ya, kedekatan yang sangat lebih dari persahabatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim ini sebagai apa? Khalilullah, kekasihnya. Ya, karena banyak sekali hal-hal yang beliau lakukan, terutama dalam membela tauhid, yang mengajarkan tauhidan dan menjauhkan orang dari kesyirikan. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim tentang pujian Allah terhadap Nabi Ibrahim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Nabi Ibrahim ini. Ini bisa kita baca di surah apa itu? An-Nahl. Wa wahayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepadamu Muhammad agar engkau mengikuti millah Ibrahim yang lurus, condong kepada kebenaran. Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok imam, pimpinan juga. Ini sudah kita bahas di bab sebelumnya. Sosok qudwah, teladan bagi seluruh nabi dan rasul. Ya, dan banyak nabi-nabi yang datang setelahnya, sebagaimana tadi sudah saya paparkan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh bagi para rasul-rasul yang datang setelahnya, ya, dalam mengajarkan ketauhidan dan memberantas kesyirikan. Kenapa di dalam bab ini Allah mengetengahkan ayat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena yang kita bahas ini adalah tentang masalah apa? Tauhid. Ini dijelaskan dalam ayat barusan bagaimana upaya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di saat beliau itu pertama kali mendakwahi, pertama didakwahi ini adalah orang terdekat. Dari dulu dakwah para nabi dan rasul, termasuk kita juga, diperintahkan untuk berdakwah mengawali dengan orang-orang yang terdekat. Jadi dakwahi dulu orang-orang yang terdekat. Sebenarnya di surah Asy-Syu'ara Allah berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Walaupun jemaah rahimakumullah, realitanya di saat kita berdakwah kepada orang-orang yang terdekat ini, resikonya lebih besar daripada dakwah kepada orang lain, betul kan? Kadang penentangannya lebih besar, penolakannya lebih besar daripada kita dakwah kepada orang yang tidak kita kenali. Ya, makanya di bab sebelumnya, di bab 5 kemarin, kenapa kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengajak orang kepada syahadat la ilaha illallah. Jadi memang mendakwahkan tauhid ini ada metode yang diajarkan oleh para rasul dan Nabi Muhammad SAW. Ajarkan dulu kepada orang-orang terdekat, sebagaimana Allah mengajarkan Nabi-Nya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi panutan dan contoh para muwahhidin, orang-orang yang betul-betul memperjuangkan tauhid, dan beliau sendiri betul-betul berada di atas jalan ketauhidan. Pertama kali beliau berdakwah menyampaikan kebenaran itu kepada ayahnya sendiri. Ya, kepada ayahnya sendiri. Di sini Allah menyebutkan wa idz qala Ibrahimu li abi. Ya, li abi. Dan ini sudah kita ketahui di dalam Al-Qur'an bagaimana upaya Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi bapaknya. Ya, Allah jelaskan seperti di surah Maryam,
ya inni ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitan kana lirrahmani 'asiyya. Ini diantaranya. Jadi Nabi Ibrahim ini dakwah kepada bapaknya, tapi antum baca dalam ayat-ayat itu apakah bapaknya menerima atau tidak? Menerima atau tidak? Tidak. Jadi ini adalah qudwah kita, dakwah kepada orang tua yang belum paham tentang tauhid ini. Di saat ada penolakan, ya Nabi Ibrahim contoh kita. Ya, Nabi Ibrahim sampaikan, wahai bapakku, janganlah engkau menyembah syaitan. Ya, syaitan itu adalah maksudnya apa? Patung-patung, berhala-berhala. Sesungguhnya syaitan itu adalah durhaka kepada Allah yang Maha Rahman. Wahai ayahku, inni taja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni. Bapakku, aku telah dapat ilmu yang belum datang kepadamu, ikuti aku, katanya. Maka aku akan memberikan petunjuk kepadamu ke jalan yang lurus. Ya. Akhirnya kata-kata dari ayahnya Nabi Ibrahim, ya, ini luar biasa. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni waliya wahjurni Maria. Ini Allah kisahkan di surah Maryam. Ya, bagaimana dakwah Nabi Ibrahim terhadap siapa? Ayahnya ini. Tapi ada respon ayahnya ini, wahai Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku? Bahasanya Tuhan-Tuhanku, karena memang Tuhannya banyak. Tidak satu kan? Aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Upaya dakwah Nabi Ibrahim ini sampai berujung intimidasi, ancaman dari bapaknya sendiri. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak menghentikan dakwahmu ini kepadaku, kata bapaknya itu, maka aku akan merajammu. Aku akan melemparimu dengan batu dan jauhilah aku dalam waktu yang sangat panjang. Ya, tapi coba lihat bagaimana respon Nabi Ibrahim. Qala salamun alaik. Ya, Nabi Ibrahim tetap berbuat baik, walaupun Nabi Ibrahim di saat ingin mendoakan ayahnya, karena dia berjanji beliau akan mendoakan ayahnya hanya satu kali saja diizinkan oleh Allah, karena seorang nabi tidak boleh mendoakan ya ayahnya, kerabatnya di saat mereka ini musyrik. Termasuk kita juga tidak boleh mendoakan orang-orang musyrik walaupun mereka ini kerabat kita, walaupun mereka itu orang yang terdekat dengan kita. Jadi ini luar biasa. Nabi Ibrahim berdakwah ya dari mulai orang-orang yang terdekat, yaitu siapa? Ayahnya sendiri. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun mendakwahi kaumnya. Allah menyebutkan dalam ayat ini wa qaumihi, dan kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus ke satu kaum. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa hum ummah allati kanat ta'budul kawakib wa hum as-sabi'ah al-musyrikun alladziina kanu ya'buduna al-kawakib wa kana malikuhum an-namrud atau an-numrud. Jadi dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi Ibrahim itu diutus kepada satu kaum yang disebut namanya As-Sabi'ah. As-Sabi'ah ini, mereka ini orang-orang yang menyembah bintang, benda-benda langit. Jamaknya kawakib ya. Matahari, bulan, bintang-bintang, itu disebutnya kaukab atau kawakib. Jadi mereka ini memiliki kepercayaan bahwa kekuatan itu berasal dari matahari, bulan, bintang, seperti itu. Segini bisa antum buka di dalam surah Al-An'am ya. Di saat Nabi Ibrahim membuktikan kepada kaumnya, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Mula-mula dari apa? Dari bintang dulu yang kecil. Bintang di saat di siang hari ternyata mereka hilang dari langit. Masa iya sesuatu yang hilang harus disembah atau harus dijadikan sesembahan? Kemudian lihat lagi yang lebih besar, itu apa? Bulan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin, kata Nabi Ibrahim. Masa iya kita harus
menghambakan diri kepada yang menghilang di sewaktu-waktu, ada sewaktu-waktu. Ya, bahkan yang terakhir beliau melihat bintang yang terbesar di planet atau di angkasa ini yang disebut dengan Asyams. Ya, Al-Kaukab atau bintang terbesar itu adalah matahari. Ya, kata Nabi Ibrahim di hadap kaumnya, hada akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini surah Al-An'am. Di saat Nabi Ibrahim ini ibaratnya sebuah eksperimen yang Nabi Ibrahim lakukan di hadapan kaumnya. Kalian mempercayai bulan, bintang dulu. Ternyata bintang itu hilang di siang hari. Kalian percaya bulan yang lebih besar, bulan pun hilang. Bahkan tidak setiap hari ada bulan, betul kan? Baik. Sekarang yang setiap hari ada matahari lebih besar dari sekian bintang. Tapi ternyata di waktu malam menjelang maghrib dia terbenam. Masa iya sesuatu yang menghilang ini harus kita jadikan sesembahan? Akhirnya Nabi Ibrahim menyatakan, ya inni bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadapkan seluruh wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus, ya, condong kepada kebenaran, dan aku bukan sekali-kali termasuk orang yang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim ini diutus kepada kaum yang disebut dengan As-Sabi'ah. Mereka ini penyembah apa? Bintang-bintang. Bintang ini bukan hanya bintang saja, bulan, termasuk apa? Matahari. Jadi mereka memiliki anggapan itulah yang memiliki kekuatan. Jadi keyakinan terhadap benda-benda luar angkasa itu dari dulu sudah ada. Ya, sehingga di zaman peradaban Mesir kuno ada yang apa? Menuhankan matahari, ya kan? Ada apa? Sesembahan dewa-dewa misalkan. Ya, ini sudah ada dari dulu. Ya, dan ini para nabi dan rasul berusaha untuk apa? Menghilangkan itu, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan raja dari kaum itu, As-Sabi'ah itu yang kita dengar apa dengan namanya apa? Numrud atau Namrud. Ya, dan ini luar biasa ya, di dalam surah Al-Baqarah kita bisa baca. Ternyata memang Namrud ini pernah berdialog langsung ya, berdebat dengan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini jemaah rahimakumullah termasuk salah seorang nabi yang Allah berikan kekuatan hujjah. Jadi beliau ini pandai beretorika, menyampaikan argumentasinya. Sehingga orang yang dihadapi ini, mukhatab ini selalu kalah dengan argumennya, termasuk Namrud. Ini Allah jelaskan di surah Al-Baqarah ya, di ayat berapa itu? Juz 3 itu ya. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbi. Ya. Coba perhatikan di saat Ibrahim alaihissalam beliau ini berdiskusi ya dengan apa? Dengan Namrud seputar Rabbnya. Ya, ini di saat Nabi Ibrahim mengatakan Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Ya. Kata Nabi Ibrahim, Rabbkulah yang menghidupkan dan yang mematikan. Lalu kata si Namrud, saya pun bisa menghidupkan katanya, dan saya pun bisa apa? Mematikan. Apa maksudnya? Bahwa kata si Namrud, di saat ada orang, misalkan orang ini harus dibunuh katanya, lalu saya biarkan dia tidak dibunuh, itu berarti saya hidupkan katanya. Di saat ada orang yang saya hukum mati, maka berarti saya mematikan. Ini anggapan Namrud. Kata dia, saya pun bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Padahal ini jelas-jelas ya tidak sesuai dengan sifat Allah yuhyi wa yumiit. Ya, Namrud ini tidak bisa apa-apa. Sampai Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud itu, ya, qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriq katanya, fa'ti biha minal maghrib. Allah mendatangkan matahari dari arah timur, coba datangkan dari arah mana? Barat. Akhirnya apa yang terjadi? Fabuhital ladzi kafar.
Akhirnya orang yang kafir itu tercengang, tertegun diam. Tidak bisa kan? Bisakah siapapun yang dianggap hebat, raja sekalipun di dunia ini, bisa mengubah tempat terbitnya matahari dari arah timur ke arah mana? Barat. Tidak bisa. Ya, ini luar biasa jemaah rahimakumullah. Jadi Nabi Ibrahim itu ya sasaran dakwahnya satu kepada bapaknya sendiri, yang kedua kepada penguasa saat itu, yang ketiga kepada kaumnya. Ya, jadi ini tantangan yang luar biasa. Dakwah tauhid ini dicontohkan rintangan terbesarnya oleh Nabi Ibrahim AS. Keluarga, pemerintah, ya, dan rakyat. Ya, taib. Nabi Ibrahim AS mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya dalam ayat Az-Zukhruf tadi, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, apapun yang kalian ibadahi. Ini jamaah rahimakumullah, dari kata innani ya bara'um mimma ta'budun, ini jelas bahwa di saat ada orang yang betul-betul dia mengikrarkan ketauhidan atau mengklaim bahwa dia ini adalah orang yang sudah mentauhidkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di antara asas dari ketauhidan itu adalah kita berlepas diri dari kesyirikan dan dari hal-hal yang dijadikan sebagai alat kesyirikan. Ini jelas. Jadi ya, orang-orang muslim itu yang bertauhid, dia ini harus berlepas diri dari apa? Orang-orang musyrik. Dari orang-orang musyrik. Ini jamaah rahimakumullah, ikhwah rahimakumullah. Tentang bara ini ada kaidah dalam ya ilmu tauhid. Ada yang disebut dengan al-wala wal bara. Bahkan ini sudah pernah kita pelajari di kitab usul salasa ya, di kajian di Setiabudi, tentang al-wala wal bara. Tentang bara ini berarti kita tidak boleh ya loyal kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir. Ini bukan berarti ya, ini penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ini bukan berarti qat'us silah alat tamam, bukan berarti memutuskan hubungan secara sempurna. Misalkan kita jadi tidak boleh berinteraksi duniawi, kita tidak boleh bekerja kepada orang kafir. Kalau demikian, tidak demikian. Ya, bara di sini adalah dalam hal-hal yang sifatnya yang berkaitan dengan tauhid kita. Ya, contoh ya seperti dalam masalah apa? Prinsip hari raya. Di dalam masalah ibadah, cara-cara beribadah. Ini jelas-jelas kita harus berlepas diri dari itu semua. Syiar-syiar agama mereka ini harus berlepas diri. Kalau kita betul-betul ngaku bertauhid, ya, mukmin yang mentauhidkan Allah, jangan sampai kita ya tidak memiliki sifat bara ini terhadap mereka. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, dalam hal ini timbul ya ini penyakit-penyakit yang menimpa kaum muslimin di zaman sekarang. Ada paham-paham pluralisme ya yang menghembuskan semua agama itu benar, kata mereka ya, sehingga mereka ini kebablasan ikut serta dalam hari rayanya ya, bergembira dan sama-sama mengucapkan dalam hari rayanya. Ini pada ulama-ulama terdahulu, dari zaman terdahulu, dari zaman Syekhul Islam Ibnu Mufli, Ibnu Qayyim sudah dijelaskan masalah hari raya ini adalah syiar agama, tidak bisa dicampur-campurkan. Walaupun misalkan kita memiliki orang tua misalkan seperti orang musyrik lah, atau dia itu musyrik seperti orang tuanya Nabi Ibrahim, bukan berarti kita ini jadi dalam keseharian kita ini jadi apa? Jadi durhaka terhadap beliau, bukan. Tapi di saat beliau misalkan beribadah sesuai dengan keyakinannya, kita tidak boleh mengikutinya. Berhari raya, kita tidak perlu mengucapkan kepada hari rayanya, walaupun itu adalah orang tua kita sendiri. Ya, memang sepintas, wah keterlaluan, ya kan gitu kan? Hati-hati.
Ini hembusan orang-orang yang memiliki paham pluralisme, liberalisme di zaman sekarang ini betul-betul melunturkan prinsip ketauhidan kita yang di dalamnya mengandung kaidah al-wala wal bara terhadap orang-orang yang musyrik dan orang-orang kafir. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, jadi memang belajar tauhid ini di saat kita mempelajari tentang bagaimana para nabi dan para rasul. Ya, Nabi Ibrahim adalah contoh dalam orang yang mendakwahkan tauhid. Di saat beliau menyampaikan kepada bapaknya sendiri, maaf Pak, saya berlepas diri dari apa yang Bapak sembah. Kepada kaumnya, kepada rajanya, saya tidak mau. Saya berlepas diri. Dalam artian Nabi Ibrahim tidak ikut serta dengan mereka, tidak mendukung mereka, tidak meridhoi mereka. Jangan sampai kita ridho dengan apa yang mereka lakukan. Ya, itu ikhwah rahimakumullah. Ya, dan ini disebutkan dalam ayat tadi, innani bara'um mimma ta'budun. Ini memang jamaah rahimakumullah. Ya, perlu kita pahami tentang prinsip al-bara ini bukan berarti qad usillah. Dalam hal ini ya, dalam masalah keduniawian ini silakan saja, tidak masalah. Bahkan Allah sebutkan di dalam surah Al-Mumtahanah, ya, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, ya, an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kita berbuat baik dengan sesama manusia misalkan, walaupun mereka ini adalah orang-orang kafir, selama itu dalam batasan-batasan keduniaan, ini tidak masalah. Tapi kalau dalam sudah ranah syiar agama, masalah prinsip ibadah, ini kita tidak boleh masuk ke sana. Walaupun dia ini adalah orang terdekat, bahkan hatta orang tua kita sendiri tidak boleh. Ya, sehingga Nabi Ibrahim pun tadi sudah dijelaskan, ya, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala melarang Nabi Ibrahim untuk memohon ampunan kepada siapa? Allah untuk bapaknya ini hanya satu kali saja, karena Nabi Ibrahim berjanji akan mendoakan kepada Allah agar dia diampuni, walaupun kenyataannya dia tidak akan diampuni oleh Allah karena dia orang orang musyrikin, termasuk golongan musyrikin. Taib. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanku, fa innahu sayahdin. Ya, jadi di sini ada kalimat fatarani, jemaah rahimakumullah. Ya, kalimat fatarani ini dimaknai sebagai khalaqani. Ya, kalimat al-fatru dalam bahasa Arab itu para ulama menyebutkan itu adalah Allah mengawali penciptaan tanpa ada contoh sebelumnya. Itu yang disebut dengan apa? Al-Fatr. Makanya bahasanya fataras samawati wal ard. Dalam ayat ini fatarani, Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk menciptakan kita. Tidak ada contoh, Allah ciptakan langsung, tidak meniru, tidak. Ya, seperti umumnya kita misalkan berkreasi membuat apalah, ya, meja ini, pasti minimal kita melihat contohnya, betul kan? Ciptaan manusia begitu, tapi Allah fatar, menciptakan tanpa ada contoh. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini, ya, mengisbatkan secara tidak langsung bahwa dia ini tidak berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah sebagai sesembahannya. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, ya, kalimat illalladzi fatarani ini sama dengan pengucapan seseorang, ya, la ilaha illallah. Jadi kalimat innani bara'un mimma ta'budun illalladzi fatarani ini kedudukannya sama dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan di kalimat tauhid itu ada dua unsur, ya, pernah saya jelaskan. Yang pertama unsur apa? Nafi. Unsur apa? Nafi. Nafi itu meniadakan, yaitu di kalimat la ilaha.
la ilaha saja, itu namanya nafi, meniadakan sesembahan yang patut disembah. Dan isbatnya ada di kalimat illallah. Nah, kata para ulama, ucapan Nabi Ibrahim dalam ayat tadi innani bara'un sama dengan kalimat la ilaha, nafi kan tadi, dan kalimat illalladzi fatarani sama dengan illallah, berarti ini mengandung kalimat tauhid. Ya, jadi kata-kata Nabi Ibrahim ini ya sama dengan orang yang mengatakan la ilaha illallah. Dan tafsir dari tauhid, dan ini kan jelas mengerucut kepada judul kita, tafsir syahadat la ilaha illallah ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim di hadapan kaumnya, bapaknya dan rajanya. Konsekuensinya di saat Nabi Ibrahim ya innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani, ya Nabi Ibrahim meninggalkan penyembahan berhala, berlepas diri, dan hanya menghususkan ibadah hanya kepada siapa? Allah. Dan lebih panjang lagi ikhwan rahimakumullah dibuka di surah Al-Anbiya ya. Walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bi'alimin. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aqifun. Qala wajadna aba'ana laha 'abidin. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Di surah Al-Anbiya sampai di ujungnya qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, itu bagaimana Nabi Ibrahim ya ini tindakan yang tegasnya ya menghancurkan apa? Berhala-berhala. Berlepas diri itu bukan hanya dia ini apa? Bukan hanya dia ini berlepas, tapi dia berupaya untuk menghancurkannya. Ini sama dengan saat Nabi SAW membebaskan kota Mekah, kan? Nabi menghancurkan apa? Berhala-berhala, diremukkan bahkan sampai jadi tanah lah semua di peristiwa Fathu Mekah itu. Kan banyak di dalam Ka'bah itu 300 berhala lebih. Nah, Nabi Ibrahim dulu demikian sampai terjadi perdebatan. Namrud mengatakan qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qala fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhudun. Ya, Nabi Ibrahim dipanggil, ditanya, "Kamu yang merusak ini?" Tidak. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Bal fa'aluhu kabiruhum hada. Justru yang merusak ini siapa? Itu yang terbesar itu. Kan Nabi Ibrahim menyimpan kampak di sana. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanya mereka yang kecil-kecil itu bila mana mereka bisa apa? Bisa berbicara, bisa menjawab. Bisa menjawab tidak? Tidak bisa menjawab. Tertegun mereka semua. Ya, jadi memang ikhwah rahimakumullah, ya, ini salah satu contoh bagi kita. Nabi Ibrahim ini memiliki hujah yang kuat. Jadi hujah ini harus didasarkan kepada ilmu. Bagaimana kuatnya hujah kalau tidak didasarkan kepada apa? Ilmu. Sampai orang yang mendengarkan hujah Nabi Ibrahim ini tidak bisa menjawab. Ya. Mereka mengatakan ya farajau ila anfusihim faqalu innakum antum dhalimun. Ya, kali ini orang-orang salah. Ya, masa iya patung-patung ini bisa diajak bicara? Sudah selesai. Ini secara tidak langsung menghinakan mereka bahwa patung-patung ini adalah apa? Ya, hina. Tidak patut untuk disembah. Ini adalah salah satu wujud bahwa Nabi Ibrahim itu betul-betul berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan illalladzi fatarani, tadi sudah disebutkan ya, fa innahu sayahdin ya. Jadi memang Allah lah yang memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim dan kepada seluruh manusia kepada jalan yang yang benar. Jadi jamaah rahimakumullah, orang yang bisa bertauhid, orang yang bisa oleh Allah diberikan kemudahan untuk menjauh dari kesyirikan, itu hidayah. Semata-mata petunjuk dari siapa? Allah Ta'ala. Dan hidayah tauhid ini adalah hidayah yang paling besar,
Ini modal utama kita agar kita bisa selamat dari api neraka Allah. Karena bagaimana mungkin kita bisa selamat dari api neraka kalau kita tidak bertauhid? Makanya syaratnya, kalau kita ingin bebas dari api neraka, dalam artian walaupun misalkan ada orang-orang yang bertauhid tapi mereka ini berbuat maksiat, pernah kita bahas di bab sebelumnya. Karena memang orang bertauhid ini tingkatannya beda-beda. Orang yang tingkatannya tertinggi adalah yang Nabi sebutkan, mereka ini akan masuk surga tanpa hisab. Yang jumlahnya ada berapa? 70.000 itu. Itu tingkatan tertinggi ahli tauhid. Tapi ya ada yang di bawah itu, ada mereka ini ahli tauhid tapi mereka ini berbuat apa? Maksiat. Walaupun itu dosa besar, berarti dia min ahlil kabair. Ya, pelaku dosa apa? Besar, membunuh misalkan, makan harta riba, ya, berzina. Yang jelas-jelas itu bukan kesyirikan. Selama hatinya masih ada ketauhidan, bisa tidak dia masuk ke surga? Bisa. Asalkan dia ini mati tidak dalam keadaan apa? Syirik. La yusyriku bihi syai'an. Dia bisa dakhala jannah. Dia masuk ke mana? Bisa masuk ke mana? Ke surga. Jadi jelas ya kawan ya. Dari ayat ini ya bahwa orang yang mentauhidkan Allah, ya, dari kata-kata Ibrahim ini kita tafsirkan berarti tidak boleh ada peribadahan kepada selain apa? Allah Ta'ala. Walaupun orang itu melafalkan la ilaha illallah sekeras-kerasnya, ya, kemudian meminta kepada selain Allah, ya, meminta kepada roh-roh jahat, meminta kepada barang-barang keramat, pohon-pohon dan lain sebagainya. Ini tidak manfaat, tidak berguna dia di dalam lisan. Dia mengatakan la ilaha illallah, walaupun setiap helaan nafas dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Misalkan dia selalu mengucapkan kalimat apa? Tauhid. Misalkan helaan nafasnya selalu diiringi dengan la ilaha illallah, tapi tidak ada manfaat bagi dia. Ya, jadi memang kalimat tauhid ini bukan hanya diucapkan, tapi dibuktikan, direalisasikan. Ya. Nah ini jemaah rahimakumullah. Dan Allah menyebutkan masih dalam surah Az-Zukhruf itu wa ja'alaha kalimatan baqiyah, masih lanjutan dalam ayat itu. Dan Allah menjadikan kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang abadi setelah Nabi Ibrahim, ya. Maksudnya ya sampai keturunan Nabi Ibrahim yang terakhir, yaitu Nabi yang terakhir diutus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang diucapkan adalah kalimat tauhid dan yang diwujudkan adalah kandungan dari kalimat tauhid, ucapan dan buktinya, lalu mengajaknya. Ya, jadi yang dimaksud kalimatan baqiyatan ini bahwa Allah menjadikan kalimat la ilaha illallah sampai hari kiamat terus, ya, sebagai kalimat yang diucapkan, diwujudkan dan didakwahkan kepada seluruh manusia agar manusia selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya itu jamaah rahimakumullah. Nah, makanya dari ayat surah Az-Zukhruf ayat 26 dan 27 ini, ya, bahwa ya kita harus meneladani sosok Nabi siapa? Ibrahim, mendakwahi keluarga kita, orang tua kita, rekan-rekan kita, penguasa kita sekalipun, ini didakwahi, ya, dengan cara yang benar, hujahnya yang kuat. Dakwah harus didasarkan kepada hujah. Hujah itu harus didahului oleh ilmu. Oleh karena itu di bab sebelumnya tidak boleh seorang dai mendakwakan sesuatu tanpa ilmu, termasuk tauhid. Antum mau mengajarkan tauhid, belum belajar tauhid, bahaya. Tauhid apa yang diajarkan? Ya, ini contoh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hal ini, sehingga kita dapat cinta Allah Subhanahu wa taala, ya, mahabbah Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah.
Baik. Lalu ayat berikutnya ikhwah rahimakumullah, ya, dalil berikutnya dari bab yang ke-6 ini, ya, di surah bisa antum buka, ya, tadi surah Az-Zukhruf, sekarang surah At-Taubah ayat 31. Wa qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, ya, mereka di sini adalah orang-orang ahli kitab, ya, menjadikan ahbarahum, ya, menjadikan apa, rahib-rahib mereka. Ahbar ini jama dari habr, orang-orang alim, ya, pendeta-pendeta mereka, ini orang-orang ahli kitab, ya, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka. Kalau rahib itu identik dengan orang yang rajin ibadah. Kalau akhbar itu adalah ulamanya. Kalau rahib itu adalah orang yang ahli apa? Ibadah. Dia itu fokus ibadah, disebutnya rahib. Jamanya apa? Ruhban. Ya. Min dunillah, dari selain apa? Allah. Ya, ini orang-orang Nasrani terutama, ya. Itu. Lanjutannya wal Masih ibn Maryam, dan mereka menjadikan Nabi Isa bin Maryam sebagai sesembahan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, padahal mereka tidak diperintah kecuali hanya beribadah kepada satu ilah, yaitu siapa? Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Dia. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka apa? Sekutukan. Taib. Nah, ini jamaah rahimakumullah, dalil yang ketiga dari bab ini adalah surah At-Taubah ayat 31. Dan ini kita tahu kalau kita baca tafsir surah At-Taubah, ini Allah banyak yang mengecam tiga kalangan. Yang pertama orang musyrikin. Makanya orang munafikin, ya. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Makanya kenapa di dalam surah At-Taubah tidak ada lafaz basmalah tertulis? Karena itu kemurkaan Allah terhadap kalangan-kalangan musuh-musuhnya, musyrikin, munafikin, orang-orang ahli kitab Yahudi dan apa? Nasrani. Sudah ada salat, sudah ada. Baik, kita jeda dulu untuk salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ba'd. Insyaallah kita akan lanjutkan ikhwan rahimakumullah bahasan bab tafsir dari kalimat tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Tafsir tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Tadi sudah disebutkan dalil yang ketiga itu dari surah At-Taubah ayat 31. Tadi Allah menyebutkan tentang orang-orang ahlul kitab. Allah menyebutkan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang ahli kitab ini menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah, arbaban min dunillah. Lebih khusus lagi orang-orang Nasrani, wal Masih ibn Maryam, mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai sesembahan juga, sekutu selain Allah. Padahal kata Allah, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka hanya disuruh, diperintahkan hanya untuk menyembah hanya siapa saja? Pada Allah. Satu ilah. Yang mana tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, yang mana apa? Allah Maha atau Maha suci dari dan Maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Baik. Nah, dalil ini, ya, dalil ketiga ini jamaah rahimakumullah. Ini Allah menjelaskan di dalam ayat ini tentang bagaimana perbuatan orang-orang ahlul kitab.
baik itu dari kalangan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang apa? Nasrani. Ya. Kalimat apa itu ahbar dan ruhban itu tadi sudah saya jelaskan. Al-ahbar itu jama dari al-hibir atau jama dari habrun. Itu orang alim di kalangan mereka. Sedangkan ruhban itu jama dari rahib. Rahib, orang yang ahli ibadah di antara mereka. Jadi rahib ini diam terus di tempat ibadah, tidak kemana-mana. Itu disebut apa? Rahib atau ruhban jamaah. Nah, mereka menjadikan dua kelompok ini, baik itu ahbar, ya, orang alim di antara mereka, dan rahib, yaitu orang yang ahli ibadah di antara mereka, sebagai sesembahan selain Allah. Ini timbul pertanyaan, bagaimana orang-orang ahli kitab Yahudi ataupun Nasrani saat itu menjadikan rahib mereka atau pendeta mereka sebagai sesembahan? Mereka sujud kepada pendeta mereka? Tidak. Ya, mereka sujud kepada rahib-rahib itu? Tidak. Kata arbaban atau menjadikan mereka sebagai sesembahan itu bukan mesti harus diwujudkan dengan sujud saja. Sini disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa apa, kalimat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah itu pernah ditafsirkan oleh Nabi kepada seorang yang bernama Adi bin Hatim At-Tai. Adi bin Hatim At-Tai, saat dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dulunya Adi bin Hatim itu orang Nasrani, ya, masuk Islam. Adi bin Hatim ini di pikiran Adi bin Hatim ini, dia ini bertanya-tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maksud ayat ini gimana sih? Ahli kitab ini menyembah, ya, pendetanya sujud, ya, waktu itu saya enggak sujud gitu. Ya kan, identiknya menjadikan sesembahan itu mereka apa? Sujud ibadah, seperti halnya kepada patung berhala misalnya. Ini di kemuskilan ini pernah ditanyakan oleh Adi bin Hatim At-Tai yang dulunya adalah seorang Nasrani yang kemudian dia Islam. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, lalu Nabi menjawabnya. Faqala Nabi SAW, ya, saat Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, kita tidak menyembah mereka kok, tidak beribadah kepada mereka. Lalu gimana kita beribadah? Maksudnya itu. Akhirnya kata Nabi SAW, alaisu yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna? Qala bala. Bukankah mereka berani mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kamu pun ikut mengharamkan? Jawaban Adi, oh iya benar. Ya. Lalu kata Nabi, alaisu yuhilluna ma haramallah fatuhilluna? Qala bala. Qala fatilka ibadatuhum. Kata Nabi. Jadi bukankah mereka berani mengharamkan apa yang Allah halalkan, kamu ikuti. Lalu mereka menghalalkan apa yang Allah telah haramkan, kamu pun ikuti. Maka kata Nabi, itu yang maksud dengan ibadah. Jadi jemaah rahimakumullah, ya, ucapan atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan ayat tadi, surah At-Taubah ayat berapa? 31. Bahwa yang Allah maksud dalam ayat ini bukan berarti orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani ini menyembah mereka secara langsung, bukan. Tidak demikian. Tapi yang dimaksud itu adalah mereka taat kepada pendeta-pendeta mereka, kepada rahib-rahib mereka dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya. Jadi ikhwah rahimakumullah, dapat kita simpulkan dari apa yang disebutkan dalam ayat tadi, ini jadi dalil siapapun yang taat kepada makhluk, baik itu seorang alim, seorang ahli ibadah, seorang syekh, seorang imam, siapapun itu, ya, dalam menghalalkan apa yang Allah telah haramkan, atau sebaliknya dalam mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, maka secara tidak langsung kita menjadikan dia sebagai sesembahan. Kita telah beribadah kepadanya. Kenapa demikian? Karena yang berhak
Siapa yang berwenang menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram? Siapa itu? Allah. Berarti kalau kita mengikuti mereka dalam menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, berarti sama saja dengan kita ini menyekutukan Allah, menjadikan adanya sesembahan-sesembahan selain Allah. Nah, makanya hati-hati ikhwah. Makanya ada yang disebut ya apa dalam hadis Nabi, bisa antum baca dalam Kitabul Adab atau Kitabul Jami ya. Nabi menyebutkan Ta'isa Abdud Dinar, Ta'isa Abdud Darahim, Ta'isa Abdul Qatifah. Coba, ini hadis ini tidak kita bisa manai secara zahir. Celakalah hambanya dirham, hambanya dinar. Apakah kita sujud kepada uang? Tidak kan? Ta'isa Abdul Qatifah, celakalah hambanya kain atau handuk. Ya, handuk itu kita pakai mandi kan? Kain, selimut ya, qatifah bahasa Arabnya. Ya, ini dalam artian di saat ada orang yang menghambakan diri kepada dunianya sampai dia lalai terhadap Robnya, ini sama dengan beribadah. Bisa dipahami? Iya. Sampai antum kerja misalkan mencari maisha sampai lupa sholat, bukan lupa, melupakan ya, bahasanya melupakan sholat, melupakan ibadah, melupakan kewajiban kita kepada Allah, hak Allah kita lupakan, berarti kita telah menjadi hamba dunia secara tidak langsung. Walaupun kita tidak sujud kepada dunia kita, walaupun kita tidak sujud kepada uang, tidak. Nah itu jamaah rahimakumullah. Nah dalam ayat ini ya, jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dalam mentaati pendeta dan rahib mereka dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang apa? Yang halal. Maksudnya kaitannya dengan bab ini apa? Kita harus tarik kesimpulan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa makna la ilaha illallah alla yuta'a illallah subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada yang patut ditaati hanya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa barang siapa yang taat kepada siapapun dalam menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, maka dia telah menjadikan dia ini sebagai Rabb selain Allah. Jadi ini kita tarik dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu seorang yang mengikrarkan la ilaha illallah dan ingin mewujudkannya harus mewujudkan ketaatan, mempersembahkan ketaatan hanya untuk siapa? Allah. Termasuk dalam masalah halal dan apa? Haram. Jadi kalau misalkan ya orang yang menganggap sesuatu yang halal itu dia anggap jadi haram, atau sebaliknya yang haram dia anggap jadi halal, ini bermasalah tidak tauhidnya? Bermasalah. Jangan anggap oh ini masalah furu'iyah misalkan. Kan ada orang-orang seperti itu, ini halal ini. Padahal itu sudah jelas-jelas apa? Haram. Jangan sangka orang ini tauhidnya tidak bermasalah. Karena masalah menghalalkan dan mengharamkan ini erat kaitannya dengan ketaatan. Dan ketaatan ini hubungannya dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah ikhwah. Jadi hubungannya ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ini ya, di saat ketaatan kita disalurkan kepada selain Allah, terutama dalam menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Apalagi misalkan ada orang yang meyakini yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, misalkan, ini jelas-jelas syirik ya, ya syirik. Jadi misalkan gini, gimana kalau hukumnya ada orang yang misalkan dia ini mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dia anggap bahwa Allah ini salah, ini syirik jelas, ini jelas syirik. Berbeda dengan dia orang yang mengatakan misalkan ya ini tahu ini halal, misalkan ini tahu ini haram, tapi dia masih melakukan perkara yang apa? Yang haram, tapi karena dasarnya mengikuti apa? Hawa nafsu. Ini hanya jadi sebuah maksiat, bukan kesyirikan atau bukan kekufuran. Beda dengan orang yang berani menghalalkan yang haram. Ini sudah jelas haram, tapi dia apa? Ini jelas kufur.
Jadi berani dia menentang hukum Allah, karena hak menghalalkan dan mengharamkan itu hanya hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah rahimakumullah, jadi di malam ini kita mempelajari dua dalil dalam bab ini. Itu surah Az-Zukhruf ayat 26 dan 27 tentang Nabi Ibrahim adalah teladan kita dalam tauhid, mendakwahkan tauhid, ya, menyebar luaskan kalimat tauhid ini. Dan ayat yang berikutnya yaitu surah At-Taubah ayat 31, ya, tentang ketaatan kita. Tauhid ini erat hubungannya dengan ketaatan. Siapapun itu, baik alim, baik ustaz, baik syekh dan lain sebagainya, bila mana bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, jangan sampai kita taati dia. Kalau kita taati mereka, maka kita menjadikan dia sebagai sesembahan selain apa? Allah. Apalagi dalam masalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang apa? Halal. Kecuali kalau memang misalkan, ya, kita gulu kepada seseorang, tapi bukan masalah halal dan haram, ya minimal itu tadi maksiat. Ya, itu adalah nilainya jadi apa? Maksiat, dosa besar misalkan. Ya, pelaku penyimpangan, ya, ini dosa besar. Kecuali dalam hal-hal yang itu adalah wujud dari kekufuran, maka itu kita pun jadi kufur, menjadikan dia sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimakumullah, masih ada dalil-dalil yang lain yang perlu kita pelajari dalam bab ini, ya. Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan yang ketiga, ya, karena memang setiap dalil ini harus kita uraikan. Jadi memang yang saya harapkan, ya, tidak perlu kita tergesa-gesa untuk mempelajari kitab tauhid agar cepat selesai, tapi kita, ya, tidak betul-betul memahaminya dalil-dalil. Karena isi kitab tauhid karya Syekh Abdullah Muhammad At-Tamimi ini, Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini, isinya dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang harus kita pelajari dan kita uraikan, kita jabarkan dan kita amalkan. Tapi barangkali ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan dari ikhwah? Kalau tidak ada, kita tutup saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.